Pemirsa, hanya satu pekan setelah dilantik sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Agus Subianto diusulkan Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI. Tantangan terberat calon Panglima TNI adalah menjaga netralitas TNI dalam pemilu 2024. Lalu apakah calon tunggal Panglima yang diajukan Presiden mampu menjaga netralitas tersebut? Kita akan langsung membahasnya dengan pengamat militer dan mantan Kabais TNI, Soleman Ponto. Selamat pagi, Pak Soleman. Selamat pagi. Baik, Pak Soleman, saat ini Presiden Joko Widodo tengah diterjang begitu ya dengan isu netralitas. Ini kan pastinya akan berpengaruh dengan penunjukan Panglima baru. Anda melihatnya seperti apa, Pak Soleman? Enggak, untuk penunjukan Panglima baru ini sudah sesuai dengan aturan. Karena undang-undang mengatur bahwa Panglima TNI itu harus berasal dari perwira yang sudah berpangkat bintang 4 atau pernah menjadi Kepala Staf Angkatan. Itu pertama. Baru yang kedua, dijabat secara bergantian. Nah, itu sudah terpenuhi. Setelah Angkatan Laut, Angkatan Darat. Ini pernah kasat. Jadi, tidak ada masalah. Sesuai aturan itu sudah sesuai. Iya, meskipun menjabat kasatnya ini baru seminggu, tidak apa-apa ya, Pak Soleman ya? Jika kita melihat bagaimana pengalaman dari Jenderal Agus. Tidak ada masalah, karena aturannya tidak mengatur kasat berapa hari, berapa bulan, tidak. Yang menjadi persyaratan pernah menjabat KSAD, Kepala Staf Angkatan, atau sudah berbintang 4. Itu sesuai aturannya begitu. Jadi tidak ada masalah mau berapa lama. Oke, lalu soal isu netralitas dari Presiden Joko Widodo, karena kalau kita lihat dari rekam jejak Pak Agus ini sudah bekerja sama begitu ya dengan Pak Presiden sejak Pak Presiden menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Pak Soleman, bagaimana melihat ini Pak Soleman? Saya kira untuk TNI kan sudah ada patokannya ya, sudah ada undang-undangnya yang harus dilakukan dan sangat terlihat. Jadi kalau TNI agak miring-miring itu sudah pasti kelihatan, sehingga menurut saya Pak Panglima baru nantinya tidak akan bermain-main untuk tidak netral. Karena netralitasnya ini kan sangat kelihatan. Misalkan anak buahnya tidak boleh memilih, pasti ketahuan. Lalu truk-truknya tidak boleh dipakai oleh salah satu kontestan. Kalau itu dilakukan pasti ketahuan. Jadi semua pasti ketahuan. Jadi indikator agak miring-miring tadi Pak Soleman itu sebenarnya apa saja Pak? Misalkan membuat dukungan atau memberikan bantuan truk, bantuan angkutan, kan itu yang biasanya yang sangat bisa terlihat. Tapi yang di lain dari itu kan tidak mungkin dilakukan. Jadi TNI hanya bisa apabila berpihak kepada salah satu pihak itu dengan cara begitu. Karena cara lain kan sudah tidak bisa. Pengamanan di TPS sudah ada pengamanannya. Orang-orang di sana sudah ada semua di sana. Jadi sangat kecil kemungkinannya. Iya, Pak Soleman, ini kan Jenderal Agus akan dilantik sesaat sebelum kampanye Pilpres dimulai ya. Kira-kira tantangan baru yang akan dihadapi oleh Jenderal Agus, kira-kira di Pilpres tahun depan apa yang Anda saksikan? Ya itu, menjaga netralitas. Jangan sampai TNI itu ada yang memanfaatkan, misalkan untuk kampanye, lalu alat angkutnya dipakai, itu tantangan beliau. Harus ada penindakan tegas juga ya Pak Soleman ini terkait dengan prajurit TNI ataupun PNS yang memang terbukti terlibat politik praktis, memihak dan juga memberikan dukungan partai ya, beserta pasangan calon yang diusung. Sejauh ini Anda melihat seperti apa Pak? Oh sudah pasti itu, kan saya 5 tahun pekerjaanku menghukum orang-orang kalau melaksanakan hal-hal yang tidak benar. Jadi saya sangat yakin untuk waskat, pengawasan melekat itu dijalankan. Saya sangat yakin.
Ya, Pak Soleman, dengan beragam pengalaman dari Jenderal Agus ini ya, apakah sudah tepat langkah Presiden Joko Widodo menunjuk Jenderal Agus sebagai Panglima nantinya? Karena kan sebenarnya ada beberapa, kalau misalnya memang untuk bergantian kan masih ada matra lainnya begitu. Tapi apakah sudah tepat keputusan Presiden memilih Jenderal Agus untuk menjadi Panglima di tahun ini? Saya kira sudah sangat tepat ya. Karena pilihannya kan kalau tidak Angkatan Darat, Angkatan Udara. Kan hanya itu, Angkatan Laut tidak mungkin karena sudah Kasal pensiun. Bukan Kasal, maksudnya Pak Yudo pensiun. Nah, yang ada tinggal mau milih kembali Angkatan Laut, tidak bergantian namanya. Kalau bergantian, maka satu-satunya pilihan hanya selain Angkatan Darat ya Angkatan Udara. Nah, mengingat ini ada acara di teritorial, tentunya beliau akan memilih orang yang sudah berpengalaman di teritorial, kan? Tapi tidak keliru itu. Dari segi pengalaman, dari segi aturan, semua memenuhi syarat. Gitu. Baik, terima kasih Pak Soleman Ponto atas penjelasannya, pengamat militer dan mantan Kabais TNI. Salam sehat, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.